Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak mana pembukaan yang bagus? Tolong ajarin sebagai apa? Buka masker dulu. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kantin, apa kabar segala we? Mudah-mudahan sehat selalu dah. Amin. Yang menjawab salam, mudah-mudahan Dapat hadiah. Yang punya utang utangnya lunas. Amin. Amin. Yang belum nikah, Cepat nikah. yang sudah nikah, Cari lagi. kita. Nah, ganti-ganti ini aku sama ini nih mantannya presenter Iko Berita Tabapo. Iya. Comeback ya. Comeback. Iya. Bukan comeback. Comeback. Aduh. Oke, So, comeback. Inggris gue. Yuk, Oke, kita comeback. kita comeback. Nah, ini Pembahasan kita apa nih? mengawali berita pertama ini tentang lagi hangat-hangatnya nih. Apa yang hangat? Kencing, nggak kencing? Bukan. Ups. Tahu gorengan yang baru dimasak. Tahu. Bukan. Yang kita makan kemarin? Iya, tahu keras. Tahu. Sponsor. Kresek sponsor. Sponsor. Itu sudah ditayang apa belum? Orang yang punya ngubungi aku terus. Iya. Waduh, kacau nih, bayar banget. Oke lah, kita beralih ke program kita ya. Udah, tetap di Siko dulu lah. Tetap di Siko, Iko Berita Tabapo. Iya. Nah, kita pembahasan apa tadi, Bang? Nah, ini ya tadi yang tentang hangat-menghangatnya tentang ada PPKM. PPKM itu apa? PPKM itu pelan-pelan kita Apa? maju. Tapi kayaknya kalau sekarang PPKM tuh pelan-pelan kita mati dibunuh perasaan bahwa dia pergi bersama yang lain. Asik. Galau kalau gitu. Nah, ini PPKM. Nah, ini ada di Kota Jambi. Coba lah, Wak Coy ya namanya ya. Wak Lasa. Wak Lasa tolong bacakan nih, ada di Kota Jambi nih. Coba. Wih, apa tuh? Pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di Kota Jambi diperketat. Wow. Bahkan dalam hal ini melaksanakan kegiatan pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 5 sore. Wow, jadi kita buka jam 5 subuh. Baliknya jam 5 sore. Jadi harus pagi buka. Berarti semua kegiatan dagang toko tuh harus jam 5 sore. Iya. Tutup ya. Jadi harus dipercepat bukanya. Walaupun tidak ada jam kerja, kira-kira jam 3 subuh lah buka. Nah, ganti-ganti pengen tahu dak beritanya dak? Ganti-ganti pengen tahu. Apa nih mikro? Mikro. Oke. Iya. Pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Kota Jambi kembali diperketat. Hal ini dijelaskan melalui instruksi Wali Kota Jambi yang dikeluarkan pada Jumat 9 Juli lalu. Instruksi ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2021. Instruksi Wali Kota Jambi nomor 14/7/7/HKU/2021 ini berisi tentang perpanjangan PPKM berskala mikro. Selain itu juga terkait pengoptimalan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan dengan tujuan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengatakan, dalam instruksi Wali Kota ini pelaksanaan kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal maupun pusat perdagangan dibatasi. Pembatasan jam operasional ini ditetapkan sampai dengan pukul 5 sore. Untuk kapasitas pengunjung juga dibatasi sebanyak 25%. Pelaksanaan kegiatan lainnya seperti hiburan malam juga ditutup sementara dan penutupan sementara tersebut mulai dilakukan sampai dengan 20 Juli mendatang. Kota Jambi. Ya, PPKM Mikro kita sudah keluarkan instruksi Wali Kota berkaitan dengan PPKM Mikro yang diperketat. Semua mengacu ke instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2021. Kemarin kita sudah rapat dan poin-poinnya saya kira bisa disosialisasikan, disebarkan kepada masyarakat. Prinsip dasarnya yang berubah adalah mengenai jam operasional saja. Yang lain-lain sama, kewajiban kita untuk protokol kesehatan tetap.
hanya jam operasional dari pelaku usaha. Nah, ini harus dipatuhi sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021. Mungkin ada penutupan area publik juga, Pak? Ya, area publik, tempat-tempat pariwisata sesuai dengan Mendagri dan instruksi wali kota yang baru berlaku dari 6 Juli sampai tanggal 20 Juli itu ditutup semua area tempat wisata. Lilis Karlina, Jack TV melaporkan. Kan kecil kan? Kan mikro kan? Kecil kan mikro kan? Ganti-ganti. Mikro itu maksudnya itu mungkin apa namanya usaha-usaha yang menengah ke bawah. Oh, pedagang kaki lima. Jadi mikro tuh sebutannya. Mikro. Jadi yang tadinya berjualan sampai malam dibatasi jam 5 sore harus tutup. Laku udah laku tutup. Kasihan kayak ini enggak. Itulah kita mungkin berharap dengan ada peraturan ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi lah buat Kota Jambi lah. Amin. Mudah-mudahan cepat selesai lah Corona nih, iya. Pandemi. Emang membunuh perekonomian ya. Itulah PPKM tuh. Iya. Pelan-pelan kita mati. Larang. PPKM besusul lagi apa? Banyak sih kepanjangan. Pelan-pelan kita miskin. Gara-gara corona nih. Iya, gara-gara corona nih lah. Pelan-pelan kita tidak tahu lagi. Itulah kata-kata kita berada lagi berita. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai, Pak. Tidak, Bang. Selesai lah. Musnah lah nih corona dari dunia kita, dak. Oke, kita beralih ke berita kedua nih. Apa tuh? Tentang penjualan hewan kurban mulai ramai membeli. Nah, kurban kayaknya. Kurban. Di Kuala Tungkal nih beritanya. Oh, di Tungkal. Yo. Nah, bocorkan dulu lah. Kayak mana tuh? Coba lah. Oke, aktivitas jual beli hewan ternak jelang hari raya Idul Adha mulai ramai. Nah, salah satunya di Kuala Tungkal. Tuh, Kuala Tungkal. Balik kampung nggak? Kampung kita nggak di Tungkal. Di mana? Muara Jambi. Tetap balik kampung. Kurban nggak? Kurban perasaan. Aduh. Kayaknya di sini banyak yang galau ganti-ganti. Iya, kurban perasaan galau nih. Itulah. Mau tengok nggak beritanya? Pengen tahu lah sapinya kayak besar apa. Iya. Yang ada kurban. Iya. Sapi apa kambing? Kayaknya sapi lah. Sapi. Oke, kita tengok. Tengok. Meski pandemi COVID-19 masih melanda, namun kondisi ini tidak menyurutkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban. Ini terlihat dari mulai ramainya aktivitas jual beli hewan kurban, salah satunya di Kuala Tungkal. Seperti diungkapkan Wahyudi, salah seorang pedagang hewan kurban di Kuala Tungkal. Tahun ini penjualan hewan kurban mulai sedikit bergairah atau ramai pembeli, sebab momen jelang Idul Adha inilah momen yang ditunggu. Sudah agak ramai ya? Ya, lumayan. Ini jenis apa yang kita jual, Bang? Campur lah, kambing tawa, kambing Dari harga berapa nih, Bang? ada 3 juta sampai 4 juta. Ini sudah mulai banyak mesan lah, Bang, untuk kurbannya. Iya. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya gimana, Bang, tahun ini? Agak ramai apa sepi? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Cuma agak lumayan di tahun ini, Bang, ya. Iya. Berarti sudah banyak yang pesan untuk hewan untuk kurban nih, Bang, ya. Iya. Semahalnya yang dirasakan Wahyudi, Agus juga mengaku antusias masyarakat untuk berkurban tahun ini cukup meningkat. Hal ini terbukti setiap harinya ada yang membeli secara langsung maupun untuk memberi uang muka hewan kurban jenis sapi di tempatnya. Lumayan lancar lah, Bang. Lumayan lancar ya. Ini justru kayak mana nih? Banyak yang melihat dulu untuk ngecek atau banyak yang sudah membeli langsung secara langsung nih? Sudah banyak membeli langsung, ada juga ada yang pesan, secara ya? ngecek, ada juga kan. Penjualan agak lancar lah ya. Lumayan lah, agak lancar kan. Walaupun di tengah pandemi ini tidak ada pengaruh juga lah ya. Tidak ada juga, Bang. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Oh, kan itu bisa nggak, Pak? Kita nih, oh iya, mana ditanya belum dah. Sekarang Pak. Ya udah, kita kan ikut berita nih tak apa-apa, namanya tak apa-apa. Kita kemas secara apa dadakan. Tapi kualitas nomor satu. Ayo lah. Program kita juga harus berkualitas lah, men. Itulah tadi rupanya menjelang kurban ini harga ternak pun semakin ini ya. Makin apa? Makin ramai di naik apa tidak ya? Pastinya lah, itu sudah hukum alam. Kalau nggak dekat lebaran Idul Fitri itu harga cabai. Harusnya PPKM harus nurun. Iyalah. Ah, ini kalau jualan macam ini nih, kalau kurbannya enggak jual kayak ini harus tutup jam 5 ya. Oh, ini tidak bisa lah. Tidak bisa ya. Salah tutup. Dia kan di kandang. Kandang. Beli di kandang ya? Iya, di kandang. COD di kandang. Masa jualan di pasar, bawa kandangnya ke pasar? Gimana? Pinggir jalan jualan. Itulah buat
kambing. Buat kambingnya. Kayak itu suara kambing. Oke, itu buat mungkin lebaran haji dah ya. Iya. Mudah-mudahan ya kita dengan kondisi pandemi ini tetap berjalan lah kan, Tetap namanya ibadah berjalan. lebaran haji dah. Oh, ibadah tetap jalan harus. Yang naik haji ya naik haji. Naik haji. Semangat. Yang belum naik haji cepat segera naik haji. Ya, sabar. Yang belum semuanya sabar. Sabar. Tetap sabar. Termasuk kita benar-benar. Iya. Ya. Mudah-mudahan aku pengen juga lah Tahun depan ya. insyaallah. Amin, Amin. Oke. Kayaknya berita tadi sudah, kita nak beri dulu rehat dulu dah. Apa nyari kambing ini? Nyari kambing kita, ayo kambing aja. Ayo kita nyari kambing. Nyari kambing, ayo. Nah, ganti-ganti jangan kemana, tetap di Iko berita tak apa-apa. Oke bang, ini segmen kedua nih bang, masuk ke segmen kedua nih. Sip. Ini ada masalah konflik. Tapi ini bukan konflik rumah tangga ya. Bukan, ini konfliknya lebih parah lagi. Soalnya ada Ini macam sudah bacok dah. Iya. Udah bahaya ini Udah sering bahaya. di Jambi sering. Ini kalau kita nengok berita terhangat ini masalah lahan asyong nggak ya? Lahan Mm-mm. asyong dengan kelompok tani dah. Lahan Asyong. Sampai asyong nggak sih? Enggak tahu lah kita ulas beda Tuh lah sudah. beritanya nih. Ini kayaknya ada di Kumping ini. Kita tolong buat bacakan ada. Oke. Nah, sip. Ini tengah pulang dari lokasi pengepulan sawit di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpe, Muaro Jambi. Seorang buruh sawit, Khairul Mukmin, dibacok sekelompok orang tak dikenal yang diduga kelompok tani masyarakat. Wah. Masalahnya apa? Masalah tanah lahan. Masalah lahan ya, tanah lahan nih. Ya udahlah. Kita tengok ya, dah. Ini nih kita tidak bisa bawain Agak ketawa-ketawa. ngeri ya. Agak serius soalnya kan nih, Iya, masalah serius. konflik. Serius nih kan. Iya. Ayo kan. Kita tengok kan. Kejadian pengeroyokan Khairul Mukmin terjadi pada Selasa 15 Juni lalu, yang mana saat itu korban akan pulang dari lokasi pengepulan sawit di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpe Ulu, Muaro Jambi. Usut penyusut pengeroyokan Iko diduga akibat konflik lahan sawit di Desa Tarikan antara lahan sawit milik Asyong Bos PT Kumpe Karya Lestari dengan kelompok petani di Desa Tarikan. Dari konflik itu terjadi perebutan lahan seluas 14.000 hektar yang saat Iko menjadi sengketa. Konflik berkepanjangan Iko tak kunjung menarik benang merah. Pada 15 Juni situasi memanas. Khairul pun menjadi korban pengeroyokan yang diduga dari kelompok tani. Padahal pengakuan Khairul ia hanya pengepul di PT Kumpe Karya Lestari dan tidak tahu menahu masalah konflik yang sedang berlangsung. Sementara dirinya sudah mendapat mandat dari bosnya untuk menggarap lahan perusahaan yang tidak termasuk dalam objek sengketa. Tadi itu kami ke depan, nengok kudu cek ini detik. Kirain kami sudah balik. Sudah itu baliklah kami. Sudah kami balik itu nengok di perempatan jalan. Sekali tengok ada keramaian, kami singgah. Datang si Lukman, kubunuh kotol. Langsunglah turun dari motor, langsung lari kami tadi. Pas kami lari, kami terjatuh. Disitulah dia menikam di bagian perut kami di sebelah kiri. Habis itu datang si Bunyu alias Benny memukul di bagian belakang kami. Harapan kami yang namanya pelaku secepatnya lah ditangkap. Siapa yang benar, siapa yang salah. Soalnya itu bukannya apa, kami takut kalau macam itulah hukum, takutnya semua orang nak berbuat yang kayak itu. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Jambi Kaswandi Irwan mengatakan sudah menerima laporan korban terkait pengeroyokan tersebut. Saat itu pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari. Waduh. Ngeri ini Anda. Miris tak bang? Miris. Pesan-pesan dari apa lah kira-kira untuk masalah lahan dengan warga nih? Ini nih kalau lahannya tidak tahu lagi aku bang, kayak mana bang solusinya bang. Emang kayak gini terus dikit-dikit bacok, dikit-dikit bentrok. Yang punya lahan dengan petani. Yo,
itulah kita berharap mungkin mudah-mudahan ada titik terang ada. Iya. Jangan sampai kayak gini lah terus menerus sampai anak cucu kita agak kayak gitu juga. Damai itu kan lebih indah dah ya. Iya, lebih baik ngomongin musyawarah bagus-bagus. Keluarga itulah yang mudahan tadi yang ngebacok tadi apa bisa kabar kita tadi belum dapat ya. belum nengok Jadi dibacok tadi tuh mudah-mudahan cepat sembuh lah. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bertani lagi kan. Bertani lagi, dan kasus masalah konflik lahan ini emang harus diselesaikan lah secepatnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini berita. Amin. Mudah-mudahan pokoknya ini mudah-mudahan ganti-ganti masalah konflik lahan ini emang cepat harus diselesaikan lah, karena emang menyangkut masalah perekonomian orang juga kan. Makanya kalau tidak bisa lagi manen sawit kayak mana? Iya. Nggak ada berduit. Oke lah, ini tek-tek ini anu nih. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut bacakan berita selanjutnya nih. Ada segmen 3 ini tentang ini masalah emak-emak kayak ini. Ini emak-emak nih. Ngapun ngamuk emak-emak. Emak-emak nih kayaknya lagi eksis masuk di CCTV. Nah, kabar ceritanya emak nih itu belum ini atas lagi. Atas lagi. Nah, tuh. Tidak. Bawah. Iya, bawah. Aduh. Nomor 4 ya? Nomor 4 ya? Serius? Iya. Oh iya. Mama dan itu kita selanjutnya ganti-ganti. Ini kelewatan dari itu. Maklum lah. Ini masih bersangkutan masalah lahan tadi nih. Pengeroyokan pula lagi ya. Nah, ini kita bacakan langsung ya. Yuk. Oke. Nah, ini ada di Muaro Jambi masih ganti-ganti. Kelompok tani desa Tarikan angkat bicara nih mengenai dugaan pengeroyokan dari pihaknya nih. Angkat bicara juga? Maksudnya itu bicara lah. Halo. Angkat. Nah, itu terhadap salah satu buruh tani di PT KKL. KKL. Kepanjangannya apa ya juga nih? Hulu Kilir Lalu. Dalam hal ini kelompok tani desa Tarikan membantah telah melakukan pengeroyokan yang berujung membacok Khairul Mukmin tadi itu salah satu seorang buruh sawit di Habat ini yang dari pihak ASN dari dia apa namanya ini? Apa tuh? Mengklarifikasi kalau bukan dia. Bukan pihak dia yang ngeroyok itu. Ini kayaknya dua berita ini agak serius ya. Iya. Ngeri pula kita tengok ya kita kalau nak ketawa ngeri ya kan agak kita dibaca itu. Iya. Toto curut lari sini ya. keluar pintu lah tertanam sini kita tengok ya ternyata. Pengacara kelompok tani desa Tarikan Sahidan Al-Fajri angkat bicara mengenai dugaan pengeroyokan pada seorang buruh sawit PT KKL oleh kelompoknya. Kepada JEK TV melalui sambungan telepon, Sahidan mengatakan keributan bermula saat kelompok tani sedang melakukan rapat di desa Tarikan. Selanjutnya, datang beberapa orang yang diduga orang suruhan dari Asyong dengan melakukan provokasi kepada petani menggunakan senjata tajam. Ia mengatakan kejadian tersebut berlangsung cepat dan salah seorang anggota kelompok tani atas nama Lukman mengalami luka di dahinya. Dan atas hal itu, para kelompok tani melaporkan kejadian ke Polsek Kumpe Ulu. Menanggapi laporan balik dari Khairul Mukmin yang sebelumnya dari wawancara bersama JEK TV, mengatakan sebagian korban pengeroyokan, Sahidan berharap polisi dapat melihat fakta yang terjadi dan tidak membolak-balikan fakta yang terjadi. Kontrol tuh yang apa ya, kepalanya Lukman kan di luar ya di luar rumah gitu loh. Sambil bawa senjata bang? Ya bahasa saja, menjalani bahasa saja, atraksi. Yang dan atraksi ya kebal gitulah gitu pesannya kan. Ya, ada beberapa kalimat seperti ya apa namanya itu ya pokoknya kamu ya manapun besok kami nggak masuk kan itu kan. Itu ya kalimat itulah kan. Dan itulah dalam itu, dan itu sudah dilaporkan ke Polsek dan hanya itu Polres. Sekarang kan sudah ada juga dari Polres, kita pun sudah tersangka kan. Keributan kelompok tani dan perusahaan sawit milik Asyong Iko berlangsung lama pada tahun 1992 dan 1997. Badan Pertahanan Nasional melalui program Land Reform menerbitkan
Surat Keputusan Kepala BPN nomor 358/6/1992 dan 13/6/1997 tentang pengesahan tanah negara sebagai objek land reform seluas kurang lebih 480,95 hektar dan 496,50 hektar. Objek land reform atau pendistribusian tanah sebagai dimaksud dalam SK Kepala BPN 15 Desember 1992 dan nomor 13/6/1997 tanggal 23 Januari 1997 terperuntukkan atau diberikan kepada kelompok tani tarikan yang merupakan warga desa Tarikan, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Tanah negara sebagai objek land reform yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat petani desa Tarikan Iko malah dikuasai oleh S alias AKT, AA, dan YI yang mengubah tanah negara sebagai objek land reform menjadi kebun sawit. Setelah bertahun-tahun orang tua meminta penyelesaian ke pihak terkait, sampai saat itu pun tidak ada penyelesaian. Saat itu sengketa tanah itu masih diproses di Mahkamah Agung RI dengan nomor 12-PDT.G/2020-PN.SNT. Akan tetapi beberapa orang suruhan Asyong mengaku mendapat mandat atau perintahnya untuk merebut tanah objek land reform yang saat itu masih bersengketa di pengadilan. Dimas Sanjaya, Jack TV, ngabari. Oke, pembahasan lagi. Nah, pembahasan lagi ini masalah kita tadi tuh klarifikasi tadi tuh. Pokoknya bingung pula gitu masalah kriminal ini. Bukan masalah kriminal loh. Iya. Masalah beritanya kita tidak tahu. Iya. Kacau. Itulah mudah-mudahan cepat selesai masalah membacok komplit masalah lahan ya. Jadi ini rombongan siapa yang bacok, Bang? Kira-kira ini ada orang tidak senang kayaknya. Pastilah kan. Pasti kalau orang dibacok pasti orang tidak senang. Tidak senang dengan gitu. Kamu bacok. Bacok berita nih. Bacok. Ya. Ini lanjut kita ya. Tak lah, ini segmen selanjutnya. Iya, segmen selanjutnya. Break ya? Break dulu. Iya, Bang. Iyalah. Oh, iya, break dulu lah. Kita jenguk dulu yang kawan. Pokoknya ini yang ngeroyok nih cepat dapat. Kalau tim Asyong nih kan bukan dia katanya kan? Iya. Harus membuktikan gitu kan? Membuktikan. Mudah-mudahan dapat lah pelakunya. Nah, ganti-ganti. Kita nak rehat dulu, nak ngopi. Nak tengok kopi tadi di budi dulu. Kopi aku masih titip dan masih hangatnya. Tapi sekarang lah dingin ya. Begini, itulah. Kayak budak tuh, sikap budak. Dingin ya sifatnya. Sikapnya udah dingin. Aku tidak bisa lah kalau masalah. Itulah, ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita Hapu. Kan enak sudah ngopi ini. Dingin kan aku bilang lah dingin kopi aku. Kayak perasaan enggak ya. Iya. Kayak sikap dia tuh. Dingin terhadap aku. Tolonglah hangatkan perasaan. Tolonglah hangatkan perasaan. Aku, adik juga biar kita sama-sama hangat. Siapa? Oh, ini ada pesan nih, apa? Imas lagi tidak masuk ya, sakit ya. Oh, lagi mas? Tidak mas. Kalau ada nak salam boleh cepat sembuh adik kan. Agak supik marah. Supik mana marah? Supik ya. Supik yang sini ya. Iya. Kan jarang nongol lagi. Iya. Besok minggu depan. Iya. Buat Imas yang lagi sakit cepat sembuh. Sakit ya? Sakit demam dia. Mudah-mudahan cepat sembuh Imas. Dia grogi foto dengan Pak Wali. Tuh kemarin. Ya sudah demam dia. Aduh, kita. Mes cepat sembuh ya. Iya, kita syuting lagi makan. Syuting lagi tolonglah makan. Biar aku cepat besar ya. Gemuk. Iya. Oke, kita beralih lagi ke topik berita apa? Yang lagi hangat. Emak-emak ini CCTV. Emak-emak ini biasa nih, emang nih. Pokoknya kalau emak-emak ini kayaknya Wak Lasak lah yang baca ada ya. Iya. Emak ini. Nah, coba lah Wak, tolong bacakan Wak. Emak aku nih. Seorang emak-emak terekam kamera CCTV sedang menabur tanah yang diduga tanah kuburan sebuah gerai bakso aci. Apa nih?
Oh, ada di lempar apa nih bakso tanah tuh di tempat gerai bakso. Dia ngapa tuh? Kita baca sampai selesai. Aksi wanita itu pun sontak kepergok pemilik toko dan video tersebut viral di media sosial. Wah, ini kalau ini kayaknya sikut menyikut nih kayaknya. Masalah dagang kan. Masalah dagang nih, dagang berdagang nih. Apa gara-gara siram tanah kuburan tadi kan tutup jam 5 tadi dak. Bisa baik itu apa bang? Coklat kan? Kita tidak tahu ditabur. Iya, seujun gitu. Tahu dari mana dia kalau di tanah kuburan? Iya, itu. Emang tanah kuburan ada baunya? Ada bedanya. Tanah itu ada ininya, nisannya. Nah, karena mungkin kan? Kalau ditanam dengan nisan-nisannya di situ mungkin tanah kuburan. Kalau tidak dengan kembangnya. Nah, iya. Kan tidak tahu itu tanah kuburan apa tanah apa, tidak tahu gitu. Kita tengok lah kayak mana nih kronologisnya tuh. Ikut. Video amatir yang direkam oleh pemilik toko Iko viral di media sosial setelah seseorang emak-emak tertangkap tangan sedang menabur tanah di gerai usahanya. Yang diduga tanah itu adalah tanah kuburan. Aksi emak-emak Iko terjadi pada Jumat 9 Juli kemarin di gerai bakso Lorong Andalas, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat saat toko sedang tutup. Aksi pelaku diketahui saat pemilik usaha curiga dengan gerak-gerik korban melalui kamera pengawas. Dari rekaman CCTV tampak emak-emak tersebut berburu-buru menelepon dan menabur tanah di sekeliling area usaha korban sambil merapalkan kalimat-kalimat. Melihat hal itu, pemilik toko akhirnya berhasil mengejar pelaku yang sempat berlari menuju rekannya yang sudah menunggu di kejauhan. Akan tetapi rekannya telah kabur melarikan diri. Ia pun sempat berontak saat ditangkap oleh pemilik toko yang dibantu warga sekitar. Itu kayak mencurigakan gitu di depan. Terus saya tegur, saya tanya, ngapain bu? Udah gitu dia nggak ngaku, nggak ngapa-ngapain. Saya minta tolong orang sebelah buat tahan dulu orangnya. Dianya kabur, kalau nggak salah kan kenapa kabur ya? Yang ditaruhnya, ditebarnya apa gitu? Tanah. Iya, tapi tanahnya tuh kayak digulung, kayak dibulet-buletin gitu. Kayak pura-pura nelpon atau nggak ngapain, nggak ngerti juga saya. Makanya saya tanya, ngapain bu? Ini aja sih kayak ngapain sih zaman sekarang masih ngelakuin hal kayak gitu, merugikan buat orang juga. Soalnya kan yang usaha ini juga banyak ya. Janganlah sampai ngelakuin hal-hal bisnis kayak gitu buat usaha orang. Setelah berhasil ditangkap, pelaku diminta untuk mengambil kembali tanah tersebut dan melepas pelaku. Dari pengakuannya, pelaku sengaja melakukan hal tersebut untuk menghancurkan usaha dan korban mencurigai pelaku dikendalikan oleh orang lain. Setelah berhasil mengintip pesan singkat pelaku dengan rekannya, hingga saat itu korban tidak melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dan berharap kejadian serupa tak terulang kembali. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabar. Itu bang. Itu bang. Tapi kalau yang kayak itu emang kayaknya tanah kuburan lah. Ngapa? Itu tuh kalau bahasa kami dak, dagangannya sepi. Emang kompetitor biasa itu tuh. Aku juga tidak percaya itu. Aku tidak percaya hal-hal yang kayak gini. Tidak ngerti, bukan tidak percaya, tidak ngerti. Percaya lah, mungkin dikit. Tapi besok aku inilah lempar toko sebelah. Kacau. Lempar apalah, kayak budak tuh isi minumannya biar dia suka sama aku. Emang bisa kayak gitu ya? Bisa kayak gitu, tanah kuburan juga ya? Yang tahu, yang tambah seram muka budak tuh. Tanah kuburan. Ini berita mistisnya enggak ngap. Buat mak tuh dak, sudah lah mak, enggak kayak itu dak. Iya. Rezeki itu di tangan Tuhan. Itu sudah diatur. Yang ini sekian dapatnya, yang ini sekian. Jadi, yo jalani baiklah dagang apa adonyo. Usah lempar tanah kuburan. Lempar lah kapok toko sebelah. Dah lah. Nah, itulah beritanya mak. Kita lanjut lagi nih. Iya. Mak kadang
biasa ini kalau mamaknya susah kita ngomong. Tidak bang. Apa kalau di jalan lintas tuh? Ini emang jarang terjadi yang kayak ini bang. Biasanya kan mak-mak tuh kan pakai motor, itu sering mak-mak ngeng, sen ke kiri, dia belok kanan. Nah dia jatuh, dia marah. Nah, ngamuk-ngamuk pula. Kan biasanya kayak gitu. Tapi emak-emak emang kayak itu. Tetap emak aku, tetap emak. Pasal satu, tetap emak nomor satu, emak paling benar. Surga di tapak kaki emak. Ya, surga di tapak kaki emak. Walaupun kita ngelakuin kesalahan apapun bang, tetap dimarahkan. Ya udahlah, emang aku salah gitu. Karena anak Sulanta. Itu anak. Anak. Kita. Kenapa kau lahir di bumi? Ya emak kan lahir kan. Aku lanjut tadi. Oke lanjut. Kita tinggalin masalah emak-emak. Wah dari itu. Kita lanjut berita selanjutnya ada berita Bangko nih. Wah jauh kayaknya. Berantas peti. Wah, polisi buru pemilik alat berat. Wow. Oh ini berhubungan juga berita mistis sampai ke peti mati kan? Bukan peti mati. Oh, bukan peti mati ya? Peti ibaratnya itu apa ya? Penambang ilegal ya? Iya, penambang ilegal. Ya, penambang ilegal ya. Enggak tahu juga di sejarah Bangko ya. Ini coba bacakan dulu dah. Baca. Aku yang baca nih. Apa lah? Oke. Polres Merangin terus memburu terduga pemilik alat berat yang digunakan untuk aktivitas peti. Pihak kepolisian bahkan sudah menyurati terduga pemilik tersebut 2 kali, namun tidak pernah datang. Suratnya itu mungkin surat panggilan. Kalau surat cinta pun datang lagi ya. Waduh, agak lain bapak nih ngirim surat cinta ke aku. Coba datang dulu kan. Nah, ini tuh kan. Mana tahu jatuh cinta kan. Iya. Itulah. Tengok beritanya. Boleh. Warna apa nih alat berat? Iya. Ada berat ya? Seru tadi ya. Iya. Itu dia. Kasus peti 2 alat berat jenis ekskavator dengan 9 orang tersangka pekerja peti terus didalami oleh Polres Merangin. Bahkan pihak Polres Merangin telah mengantongi nama terduga pemilik alat berat tersebut yakni Zulfahmi, salah seko oknum ASN Merangin. Keterlibatan oknum ASN didapatkan oleh penyidik dari keterangan pekerja yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Bahkan pihak Polres Merangin telah menyurati beberapa kali terduga pemilik alat berat tersebut. Namun tidak pernah datang, kuat dugaan sang pemilik sudah melarikan diri dari Merangin. Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Indar Wahyu Dwi Septian mengatakan, untuk kasus 2 alat berat sudah masuk tahap 2 dan akan terus dikembangkan. Bahkan pemilik atau pemodal terus diburu dan untuk identitasnya sudah dikantongi. Kalau untuk yang 2 alat ekskavator yang kemarin kita temukan, saat ini prosesnya sudah sidik dan berkas sudah kita lakukan pengiriman tahap 1 ke 2. Mungkin dalam waktu dekat akan P21. Akan ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa terkait orang-orang yang terkait dengan 2 alat berat tersebut. Riko Saputra, Cek TV, Ngabar. Betul lah kata abang tadi, ngapu dak kirim surat cinta ya kan? Iya. Surat bapak itu surat pemanggilan. Apa aja dak datang? Mana lah mau? Dirayu dikit, dia ada datang. Apa dalam surat tuh dikasih ongkos minyak datang? Iya, itu rayuan kan? Rayuan secara halus. Kirim surat dalam situ ada duit dalam situ ada petinya lagi. Dikirim balik. Buat wak tuh, itulah wak. Kalau emang pokoknya datang dulu lah, iya, datang dulu. Suratnya datang dulu lah. Kayak mana solusinya kayak? Ya di lokasi. Harus ngomongnya baik-baik gitu nah. Jadi jangan ngilang itu. Kayak ghosting gitu, Bang. Ghosting. Iya. Tahu ghosting? Aduh. Hilang. Gagal hilang. Iya. Gagal ginjal. Aduh. Dan ketinggalan masalah peti lah nih. Peti ini sering bang aku ceritain peti. Iya. Ini ada lagi nih. Ada lagi nih. Tuh. Warga bakar pondok dan peralatan aktivitas peti. Wah. Masih lanjut tadi juga. Ini di mana nih? Lokasinya? Posisi di Tebo juga. Waduh, Tebo. Apa Tebo nih? Hasan dah Tebo nih. Pak siapa lah Tebonya? Adon dulu karyawan kami, kawan kami mau Hasan Tebo dia. Apa gawe kau dak wak?
Wah, ini tidak tahu kalau aku orang Tebo. Orang Tebo juga ya? Oh, kacau lagi. Berhubung ke orang Tebo, bacakanlah dulu nih berita tanda kelahiran ini. Oke. Sebenarnya kalau berita-berita yang agak miring ini malas aku baca. Ngebut banget. Ngebutnya. Oke, aku baca nih ya. Oke, sip. Akibat kian meresahkan, puluhan warga dusun Mergodadi, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai membakar pondok dan peralatan aktivitas peti. Sedikitnya ada 8 alat dihancurkan dan dibakar warga. Kita tengok dulu dah. Iya, lah aku nak ketemu bola. Iya, tengok dulu. Kena bakar juga. Oke, kita tengok dulu. Kian maraknya aktivitas peti di pinggiran sungai di Dusun Manggodadi, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, membuat warga setempat resah. Akibatnya Selasa malam puluhan warga menggeruduk lokasi tersebut dan membakar serta menghancurkan peralatan yang digunakan untuk aktivitas peti. Sedikitnya ada 8 peti yang dibakar dan dihancurkan oleh warga. Kemarahan warga ini dikarenakan air sungai yang biasanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kini sudah tercemar dan rusak oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin. Diketahui aktivitas peti ini sudah beroperasi selama 8 bulan terakhir. Kepala Desa Puntikalo mengatakan, berdasarkan laporan dari warganya, di lokasi ada 15 unit alat peti yang beroperasi di lokasi Desa Teluk Singkawang. Namun setelah sampai di lokasi, hanya ada 8 unit alat peti yang berhasil ditemukan. Sementara sisanya tidak ditemukan, diduga kedatangan warga sudah diketahui oleh para penambang, sehingga mereka membongkarnya. Itu 15 unit dompeng yang akan kita bumi hanguskan. Setelah operasi, ketemu cuman 8 dompeng yang kita hancurkan dan langsung kita bakarkan. Yang sisanya sudah keburu dibongkar. Mungkin pergerakan masyarakat ini sudah sebagian mereka yang mengetahui. Lebih lanjut, Ame menjelaskan, di Desa Puntikalo ada peraturan desa tentang larangan melakukan aktivitas peti, di mana jika ada yang melakukan aktivitas peti akan dikenakan denda sebesar 20 juta rupiah untuk 1 unit alat peti. Sobirin, Jack TV melaporkan. Tua dibakar, Wak. Ini Wak sebagai anak kelahiran Tebo ini kayak mana nih kalau masalah bakar ini, peti ini. Wah, ada peti juga di sana, ada saham di sana. Peti. Curiga aku. Wait a minute. Kalau menurut aku, kalau yang ilegal ini ada apa-apa, dimusnahkan gitu. Oh. Dimusnahkannya rasa sudah ikhlas ya, ada apa-apa dimusnahkan. Apa dimusnahkan? Kan ilegal, tidak baik bang. Tidak baik ya. Mata pencarian dia. Iya. Tapi dia salah, dia ilegal, merusak alam. Pokoknya gitu. Harusnya peti ini dilegalkan. Dilegalkan. Kalau dilegal kan enak, ada. Bener mungkin ada lah yang legal, dak. Dia ngerusak. Itu mungkin untuk skala besar bang. Kalau legal itu kan. Karena yang besar gue pabrik. Kalau ini kan warga punya ya. Iya, warga punya. Kita pencarian di situ juga lah. Kayak mana lah lagi kan. Iya. Jadi apa lagi untuk pencarian? Tapi memang kalau masalah Tebo sama daerah Tebo sama apa ya? Marangi enggak? Dari mana tuh? Sarolangun yang banyak upetinya itu. Bangko. Nah, itu emang Sarolangun. Enggak ada ini, enggak ada habisnya, enggak. Kalau di Tebo agak kurang lah, Bang. Agak kurang ya? Kurang. Peti. Iya, agak kurang peti. Di sana lebih kayak sawit karet gitu. Itulah. Mudah-mudahan tadilah emang masalah ilegal itu jangan ada lagi lah. Iya, jangan ada lagi lah. Pokoknya di Jambi ini lah, seluruh Jambi nih. Iya. Jangan kan di Tebo, di Bangko, di semuanya lah. Hilangkan. Karena ngerusak alam lah itu pasti. Ngerusak alam pasti. Tengoklah air Batanghari sekarang keruh. Dulu jernih air Batanghari. Iya. Bukan ada yang jamban-jamban di pinggir kan? Iya, dulu masih ada jamban. Aku sering dulu. Tapi tetap ikan memang nampak dasar dulu. Saking ini ya. Saking bening woy. Oh, sekarang waduh. Kayak coklat udah. Campur susu. Itulah. Kita nak rehat dulu nih. Rehat dulu. Ya break dulu. Jadi ganti, jangan kemana-mana. Tetap di depan TV ganti-ganti, jangan kemana-mana. Tetap di Kobrita. Tahap.
Nah, jumpa lagi kita ganti-ganti. Nih segmen Kita terakhir. masuk di segmen terakhir. Segmen terakhir. Segmen 4. Nah, ini segmen terakhir nih ada 2 berita nih. Pak Ngalasa. Apa? Wak Lasa ya. Wak Lasa. Pak Ngalasa. Tuanya Pak Ngalasa. Wak juga tetap tua juga, Wak. Nah, nih ganti-ganti ini ada berita selanjutnya nih 63 kasus laka lantas terjadi sejak Januari 2021. Tuh ada 33 orang korban laka lantas meninggal dunia. Nah, ini tepatnya ada di Batanghari nih, Pak. Ini tanah kelahirannya Hendra nih ini. Batanghari. Batanghari. Wak bacakan, Pak. Angka kasus kecelakaan di Kabupaten Batanghari selama 6 bulan terakhir meningkat signifikan. Wow. Terhitung sejak Januari hingga Juni tahun 2021, kasus laka lantas di Kabupaten Batanghari mencapai 63 kejadian dengan 33 orang korban meninggal dunia. Wow. Dari 63 yang 33-nya meninggal. Berarti yang separuhnya. Setengah. Banyak balap liar berasa. Apa kayak mana nih? Nggak tahu lah, kayaknya anak-anak muda sekarang emang banyak beli motor. Nyalain motor jalur berarti. Ya beli motor. Itulah. Tengok ya bertanya dah. Keluar motor baru kan, langsung taruh bengkel. Pasang knalpot racing. Iya. Kalau ada racing knalpot standar di bobol. Oh, tahu nih ya. Aku pernah muda, Bro. Oh iya. Kita tengok ada bertanya dah. Yuk. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Batanghari terhitung sejak Januari hingga Juni tahun 2021, jumlah kasus laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari berjumlah sebanyak 63 kasus. Dari kasus laka lantas tersebut terdapat 112 orang yang menjadi korban. Di antaranya 9 luka berat, 70 luka ringan dan 33 orang meninggal dunia, serta juga mengakibatkan kerugian material sebanyak 180 juta rupiah. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari ini rata-rata didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Amelia Deborah Siregar menuturkan, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batanghari selama sebulan terakhir menurutnya meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Rata-rata laka lantas yang terjadi diakibatkan kelalaian pengendara atau human error. Di mana daerah yang menurutnya sering rawan terjadi kecelakaan di wilayah Kabupaten Batanghari adalah Kecamatan Batin 24. Untuk menekan angka ataupun kejadian kecelakaan di wilayah Kabupaten Batanghari, pihak Satlantas Batanghari sejauh ini telah memberi himbauan dan sosialisasi kepada pengendara, khususnya bagi pengendara pelajar ke sekolah di Batanghari untuk mentaati peraturan lalu lintas dan melengkapi kelengkapan kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan, serta memasang rambu-rambu peringatan di daerah rawan kejadian kecelakaan di Batanghari. Dalam 6 bulan terakhir terhitung dari Januari sampai Juni itu ada 63 kecelakaan, 33 meninggal dunia, 9 luka berat dan 70 luka ringan. Dengan kerugian material selama 6 bulan terakhir sekitar 180 juta rupiah. Kecelakaan itu biasanya penyebabnya itu faktor alam sama faktor manusia itu sendiri. Tetapi selama yang kita lihat selama ini itu kebanyakan dari faktor dari manusia itu sendiri. Mereka lalai, bisa faktor kecapean, ngantuk. Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan. Iya, tentang apa balap liar. Menjelasnya tentang apalah mobil, motor, kecelakaan kan. Laka lantas kan. Tapi pastinya kebanyakan tentang motor lah. Iya, ada mungkin pesawat kan. Itulah buat ganti-ganti yang ada di Penang ini. Nah, ini jadi catatan juga kan. Dalam setahun ini laka lantas 63. Apa mungkin karena jalan buruk? Iya. Wah, itu berarti kita nyalain pemerintahnya tuh. Bukan bagus jalannya. Tapi curiga aku kalau jalan buruk, banyak laka lantas, jalan bagus tambah banyak lagi kayak ngebut juga. Ngebut orang pasti tuh. Serba salah. Jadi emang harus yang mungkin inilah yang masih muda-muda yang ada KTP SIM gitu kan. Yang masih belum cukup. Bapak ada SIM? Alhamdulillah ada, tapi mati. Belum terpanjang.
Aduh. Aku juga belum ada. Belum ada ya. Sudah izin mencintai sudah. Oh sudah. Tapi tidak diterima berarti ya. Tidak diterima udah tuh. Tidak mana tuh ya? Ada deh. Yang dokter gigi itu bukan? Bukan. Itu ada lah, ada. Apa kabar? Tidak ada nampak lagi. Rindu abang. Kok abang sih rindu? Ya rindu pengen nyoting. Oh iya. Kamu ngameramen ya. Hati-hatilah. Oh iya. Hargain lah aku sebelah. Benar berat sih aku. Berat ya? Iya. Bilang nih gue lah kena. Rindu aku nih. Sudah, kita tinggalkan masalah laka lantas. Oke. Kita lanjut berita terakhir. Lagi aku nak apa motor gue lah. Oh. Nak servis motor. Nak kencang. Pergi ke tempat cepik dokteri. Korek ya. Korek nang sampai depan kok bayar lagi kan. Suara. Tolonglah. Hargai perasaan. Itulah kalau penyakit kita ini apa? Mengagumi seseorang dah. Tapi udah cocok baik dah ya. Abang yang ngagum. Itulah. Udah ya. Akhirnya guys. Kagum sih. Kagum. Sayang lu. Namanya lupa aku. Aduh, Lepi lah. Lepi. Aduh, ada yang sayang di Lepi. Kita tinggalkanlah Lepi. Kita lanjut berita terakhir nih, ada 100 kasus. Apa lagi? Kasus lagi bukan nih? Tetap kasus laka lantas ini. Tidak sih. Oh, Muaro Jambi. Yang ini Muaro Jambi nih. Iya. Tapi dia yang Batanghari tadi 63 kasus dah. Yang di Muaro Jambi ini 100 kasus. Salah satunya 31 orang meninggal dunia nih di Muaro Jambi. Nah, kalau Muaro Jambi ini biar saya baca kan soal Muaro Jambi kan. Oke, kanti sementara itu di Muaro Jambi nih hingga Juli 2021 sedikitnya 100 kasus laka lantas yang setidaknya dengan sedikitnya. Wah, jauh ya. Saya agak minus jauh nih. Sedikitnya ada 100 kasus laka lantas yang terdata di Satlantas Polres Muaro Jambi. Nah, dengan korban meninggal dunia ada 31 setidaknya agak rendah dari yang tadi. Iya. 33 ke 31 ya. Masih sisa 2 orang ya. Berarti selamat 2 orang nih. Iya. Berarti ini apa nih? Apa namanya tuh? Apa tuh? Nggak mau disalahkan apa? Iya lah. Jambi coy. Kasus meninggalnya agak sedikit dari Batanghari tapi bangga ya? Iya, bangga. Tapi kasus laka lantas sebanyak 100. Aduh. Kita tengok ya, bertanya dah. Ada apa sih di tempat abang tuh kok bisa banyak itu balap liar trek. Tetap balap liar juga? Aduh. Aku tak tahu juga lah tentang balap liar, tentang laka lantas apa. Pokoknya kita tengok beritanya dah. Oke. Lain halnya dengan Kabupaten Batanghari, di Kabupaten Muaro Jambi dari data Satlantas Polres Muaro Jambi, sedikitnya ada 100 kasus laka lantas terjadi sejak Januari 2021 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 31 orang. Berdasarkan informasi dari Satlantas Polres Muaro Jambi, ada beberapa titik yang rawan terjadi kecelakaan, di antaranya Kecamatan Jaluko, Kecamatan Sekernan, dan Kecamatan Mestong. Ketiga wilayah tersebut merupakan kawasan ramai dan perlintasan antar kabupaten kota dan provinsi. Bandingan laka lantas di wilayah hukum Polres Muaro Jambi dibandingkan 2020 dengan 2021. Pada tahun 2020 kita selama 1 tahun terjadi 200 kasus dengan korban 48 korban meninggal dunia. Sementara untuk tahun 2021 sampai dengan bulan Juni sekarang jumlah kasus yang terjadi laka lantas sebanyak 100 kasus dengan korban meninggal dunia 31 kasus. Maka tetap taati aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Intinya tetap taat kepada peraturan berlalu lintas. Yang bagi pengendara sepeda motor gunakan helm standar nasional SNI dan dengan memasang tali pengamannya. Ya, kemudian juga kemudian untuk pengemudi kendaraan R4 atau lebih
tetap gunakan sabuk pengaman untuk melindungi kita. AKP Nafrizal menghimbau kepada masyarakat Muaro Jambi untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam berkendara, selalu menggunakan atribut keamanan. Dalam berkendara, jika lelah beristirahat, jangan terlalu memaksakan diri karena bisa merugikan orang lain. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Oke. Wah. Ini berita terakhir, Pak. Pak. Ini berita terakhir pokoknya tentang laka lantas. Kebetulan ini lokasinya di tempat Bapak. Yo, tapi saya di Muaro Jambi di Sungai Gelam. Kayak Sungai Gelam ini sedikit laka lantas. Soalnya jalannya nggak buruk sana tuh. Tetap jalan juga ya kan. Kalau jalannya bagus, ngebut lagi. Aku rasa jalannya buruk tadi tuh. Dia ngebut mentah-mentah. Masuk lubang. Berarti kayak itu semua kejadian. Tak mungkin lah. Mungkin ada itu jatuh dewe. Kalau masalah kasus nih nggak nengok berita sih tadi. Kamu ada juga. Kabel itu nih. Buat kita ada gitu lah mungkin tak ya. Berhati-hati lah dak kalau untuk. Pokoknya bukan untuk adik-adik lah, untuk semuanya lah, untuk kita juga. Hati-hati lah dalam melakukan kegiatan yang bersepeda motor ya. Yo, hargai pengguna jalan lain. Nah, itu lebih penting tuh. Kamu hargai perasaan abang juga. Aduh. Balik lagi juga tuh. Ini kayaknya ini program asmara. Bukan program berita. Ikut asmara apa-apa kan. Bagus juga. Besok kita ganti. Udah lah. Itulah, pokoknya tetap hati-hati, jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, prokes kesehatan. Protokoler kesehatan. Pakai masker, jangan lupa kan. Jaga jarak. PPKM untuk tetap sementara. Mandi. Yang lebih penting itu tetap hidup lah pokoknya. Tapi tetap mandi itu nggak penting tuh. Kita percuma juga kalau jaga jarak, pakai masker, tidak mandi. Iya, sakit juga ya. Kumel. Ngapa jauhan jarak kok? Aku belum mandi. Kan aneh. Tamu kemarau tidak mandi juga kan? Jaga jarak. Kita kan jaga prokes. Kalau kayak itu kan enak dengar. Gara-gara tidak mandi. Baunya enggak. Itulah habis buat nih berita kita nih. Berarti penutup perjumpaan kita hari ini apa? Kesimpulan tadi itu yang masalah nenek apa ini mak oh ya mak kasus bacok peti kurban sama PPKM memang harus kita sementara ini di Kota Jambi harus kita ikuti dulu dah. Terus selama berapa lama tuh ya? Sampai 20 Juli ya. Mudah-mudahan kota kita ini baik lah. Baik karena ada berlakunya PPKM ini kan. Itu mudah-mudahan kondusif Kota Jambi Kota Jambi 2001. Maju pilih sang itulah ganti-ganti tidak terasa 1 jam lah menemani ganti-ganti di rumah. Ya ganti-ganti. Mudah-mudahan terhibur dengan berita kami yang walaupun kami bawanya tahap apa kan. Meskipun aku cuman pemain cadangan. Iya pemain cadangan. Tidak datang. Line up tetap aku. Iya line up. Icon. Back belakang. Back. Anak bawah. Kalau zaman dulu kan. Aduh, aku nih capek sekarang bang. Ganti-ganti terus. Apa kawan aku syuting. Kayaknya udah tidak nyaman dengan kamera, maka tidak mau lagi ya. Jangan gitu ya. Agak dia makin lari. Harus nyaman lah. Harus nyaman. Kita kan bawakan berita nih untuk orang-orang Jambi. Ya kan? Yuk, habis ya. Lagi yuk. Terus baca. Dah habis ganti-ganti. Oke. Jadi itulah berita yang kita bawakan tadi ganti-ganti. Mudah-mudahan ganti-ganti bisa ngambil hikmahnya. Semuanya yang bagus ambil, yang buruk-buruk dibuang. Ya kami bawakannya, minta maaf kalau kami salah. Tetap patuhi protokol kesehatan yang penting. Yang penting. Ada 3M apa ya Pak? 3M.
Pakai masker. Minum, makan. Itu penting. Percuma 3M, cuma pakai masker. Makan tidak, minum tidak. Tetap mati. Itu makanya 3M tuh pakai masker. Cara mencuci tangan. Sip itu. Apa lagi? Nah, makan. Makan. Udah gitu tadi ganti-ganti. Kami undur diri dulu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Yuk. Dengan berita yang bagus-bagus. Tentunya di program di ikut berita apa po.